Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, dan atas izinnya lah kita bisa hadir di tempat ini dikala saat ini orang-orang pergi kemana gitu ya Bu, yang sampai Ibu kemacetan, nah kita tetap belok ke sini gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah gitu ya. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling dicintai oleh Allah dan yang kita sangat harapkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada pagi hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi yang sebenarnya mungkin ini materi ya biasa aja ya Bu, kita selama 1 jam ngobrol-ngobrol gitu ya tentang hidup kita gitu ya. Kan ibu-ibu kalau bicara tentang hidup ngobrol sama teman bisa sampai berapa jam tuh? Panjang kali lebar ya. Kalau udah bicara gimana Bu nih hidup ke depan kita, ibu udah jawabannya. Gimana kemarin, menceritakan segala halnya. Jadi hari ini mudah-mudahan ibu gak ngantuk gitu ya. Kita sama-sama membahas tentang misi hidup manusia di dunia. Kalau tadi sudah dikasih awalan bahwa ternyata hidup kita di dunia ini hanya sesaat. Kalau tadi disebutkan, digambarkan hanya mungkin dari asar sampai maghrib aja usia kehidupan kita di dunia ini. Bahkan bisa jadi hanya lebih pendek lagi gitu ya. Tidak sampai berjam-jam gitu ya. Dilihat dari sisi usia kita hidup di dunia berapa lama dibandingkan dengan kehidupan kita nanti di akhirat. Tapi kadang-kadang gitu ya, kita itu seakan-akan hidup bakal lebih panjang di dunia gitu kan. Kita hidup itu panjang di dunia, maka ada istilah sudah biasa kita dengar, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dan kaki dan kepala tidak pernah ketemu gitu ya Bu. Selama hidup kita suka ketemu nggak kaki dan kepala? Bisa ketemu? Nah ya, itu udah susah payah banget tuh gitu ya. Udah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dan itu nggak pernah ketemu gitu. Jadi luar biasa membicarakan tentang hidup di dunia gitu, seakan-akan kita bakal panjang kali lebar. Padahal kalau kita lihat dari bukti-bukti gitu ya, baik di dalam Al-Quran, As-Sunnah, begitu juga ketika kita membahas tentang hari akhir gitu ya. Hari akhir itu selamanya, dunia itu hanya sesaat. Hanya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seperti hanya penyeberangan aja, atau seperti ketika kita berteduh di sebuah pohon kemudian kita meninggalkannya. Itulah jatah kita di dunia, nggak lama-lama gitu ya. Maka kita bakal ngebahas tentang misi hidup manusia di dunia. Mungkin ibu-ibu sebenarnya udah sering melihat gambar ini. Bagaimana sih kita hidup di dunia ini gitu ya. Kalau ditanya hidup di dunia bagaimana Bu? Menyenangkan. Tahu nggak sebenarnya hidup di dunia ini buat ngapain kita ini? Ya kalau ibu-ibu insya Allah ya, saya ngomong di sini salah pertanyaan itu. Kata ibu-ibu, Ustazah itu mau udah makan sehari-hari gitu ya. Ustazah Lisnida tuh apalagi gitu ya. Soal itu mau udah di luar kepala gitu ya. Hidup kita itu buat ngapain aja gitu ya. Hakikat hidup kita itu sebagai apa? Maka walaupun itu gitu ya, kita akan membahas ini. Mudah-mudahan kalau yang sudah paham dengan ini lebih menguatkan lagi. Kalau yang lupa mungkin diingatkan kembali. Kalau yang belum pernah dengar, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman baru yang bisa kita kemudian dipahami, diamalkan gitu ya, sehingga menjadikan bekal hidup kita di dunia untuk menjelang akhirat. Jadi kalau kita berbicara seorang muslim, sudah seharusnya kita itu harus memahami hakikat hidup di dunia ini.
Sebetulnya di 2 pekan yang lalu sudah dibahas ya gitu. Kita harus tahu bahwa kalau kita menggunakan akal pikiran kita, kita itu akan berpikir sebenarnya kita hidup di dunia itu ada awalnya apa enggak ya, gitu ya. Kan sering misalnya anak kecil ya ditanya, kamu dilahirkan dari siapa? Dari ibu aku, gitu kan. Ibu aku gitu. Terus ibunya dari mana? Dari nenek aku. Neneknya dari mana? Terus gitu ya. Itu sebenarnya itu kan selama masih ada pertanyaan berarti belum sampai kepada jawaban yang hakiki gitu ya, belum sampai kepada jawaban yang pasti yang hakiki. Maka insya Allah kita tahu bahwa kalau kita menggunakan akal pikiran kita, kita akan sampai bahwa ketika kita sebelum lahir di dunia ini tentu saja ada yang menciptakan, bukan hanya sekedar melahirkan yaitu ibu kita, tetapi ada yang menciptakan kita gitu ya. Nah ini sangat penting gitu ya kita pahami dikala saat ini banyak yang bicaranya misalnya ngakunya masih muslim, tapi ketika ditanya dari mana, seperti misalnya yang mempunyai pemahaman komunis gitu ya, sosialis gitu, diciptakan dari mana? Ya dari tadi sebatas dari materi aja gitu ya, nanti pun bakal kembali ke materi. Maka wajar kalau kemudian kehidupan di dunianya ya corak hidupnya itu ya seperti itu gitu. Karena ketika kita salah memahami gitu, maka itu akan menentukan corak atau gaya hidup manusia. Maka sampai dikatakan saking pentingnya kita memahami tentang hakikat hidup di dunia ini gitu ya, dan mau apa dan mau kemana gitu, kita sebenarnya sampai dikatakan janganlah kita itu hidup sebelum memahami apa sebenarnya hakikat hidup kita ini. Kalau misalnya ada beberapa kisah, misalnya salah satu kisah Umar bin Khattab ya, ketika beliau mampir ke sebuah pasar, ditanya di pasar ngapain ya, berinteraksi jual beli gitu, mamalah udah tahu belum ilmunya gitu ya, tahu bagaimana cara berjual beli, belum tahu. Maka kata Umar bin Khattab, keluar dari pasar kemudian cari tahu dulu tuh sampai benar-benar memahami bagaimana untuk bermuamalah itu, baru balik lagi ke pasar. Supaya apa? Supaya melakukan transaksinya itu benar. Apalagi ini persoalan hidup gitu. Kalau hidup kita ini kita tidak pahami mau ngapain dan mau kemana, maka itu tentu akan membuat ya gaya hidup kita itu menjadi salah gitu ya. Kalau tadi disebutkan di dalam surat Ibrahim yang oleh Ustaz sudah dibaca gitu ya, harus sampai tergambar bahwa di akarnya kuat, rantingnya muncul gitu ya, kemudian berbuah setiap dahannya gitu ya, kemudian menghasilkan dengan pohon yang sangat berguna gitu ya. Harusnya itu tuh yang terjadi gitu. Maka selanjutnya gitu ya, setelah kita memahami bahwa sebelumnya itu kita dari mana nih, maka kalau kita gagal memahami hakikat hidup kita baik sebelum ataupun setelah hidup kita di dunia, maka sebenarnya itu adalah kegagalan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi terus bagaimana dong gitu ya? Mungkin jawab kalau ibu-ibu, saya udah tahu bu gitu. Ya karena ibu-ibu udah ngaji, udah belajar gitu ya. Karena apa? Sebenarnya semua manusia punya potensi memahami nih hidup kita sebelumnya itu dari mana, kemudian mau kembali kemana. Karena apa? Allah memberikan potensi yang sama kepada seluruh kita gitu ya, baik dia muslim ataupun enggak gitu ya. Diberikan potensi pada diri manusia itu apa? Akal, daya pikir gitu ya, dia sehingga bisa mikir. Dan juga Allah sudah memberikan fitrah yang melekat kepada setiap manusia yang diciptakan. Seperti kalimat insya Allah kita udah sangat hafal ya, ketika dikatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah, katanya gitu ya. Berarti setiap manusia yang dilahirkan itu melekat kefitrahannya itu, yaitu ingin mengesahkan Allah, menyembah kepada Allah, bahkan sudah berjanji kepada Allah hanya satu-satunya yang diesahkan itu hanya Allah. Nah itu semua sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kalau misalnya terjadi kegagalan dalam memahami hakikat ini, sebenarnya bukan karena Allah tidak memberikan akal, gitu ya, atau Allah tidak memberikan tadi ada fitrah yang melekat kepada setiap manusia itu, tetapi apa? Karena manusianya malas untuk berpikir. Maka sering kita ngapain sih mikir-mikir yang sebelumnya? Udah aja kita mah berpikir sekarang, ke depan bagaimana? Ke depannya apa? Gimana menjadi, kalau disebut manusia ke depan itu gimana kalau menjadi nantinya jadi orang yang berhasil di dunia gitu ya, menjadi orang kaya, menjadi orang sukses. Itu adalah yang kaya, punya rumah kayak istana, kendaraannya sesuai dengan warna baju kita, gitu ya. Kalau keluar pakai hijau, mobilnya juga hijau, gitu ya. Kalau pakai baju merah, merah juga, gitu ya. Kalau mobil baju kita kerudungnya putih, mobilnya putih juga. Nah, itu kesuksesan, gitu ya. Iya benar, tukang parkir ya. Atau sekarang kita lah kalau naik Grab gitu ya, jadi tinggal disesuaikan aja, begitu ternyata warna mobilnya nggak cocok, kita cancel aja gitu ya. Gampang gitu ya. Iya. Nah, itu. Jadi berarti dia malas tuh menggunakan akalnya untuk berpikir. Sehingga apa, ketika malas menggunakan akal yang sudah tadi Allah berikan kepada setiap manusia, gitu ya, maka apa yang akan terjadi? Dia menjalani hidupnya ini sesuai dengan hawa nafsu. Apa saja yang aku ingin, aku lakukan. Apa yang aku nggak ingin, aku tinggalkan. Jadi kalau ditanyakan apa yang akan engkau lakukan, maka ya pokoknya kesukaan yang aku mau, yaitu harus tercapai. Maka orang Barat mengatakan bahwa time is money, katanya. Pokoknya segala macam itu duit, gitu ya. Sampai ada lagunya duit kan gitu ya Bu. Tahu Bu siapa yang nyanyi itu Bu? Nggak penting banget ya. Duit, kalau bahasa sekarang cuan, gitu ya. Kalau kata kita fulus, saya sering mengatakan bil fulus lulus, bila fulus tidak lulus mampus, gitu ya. Itu ya, selalu itu kan gitu. Karena apa? Hawa nafsu yang menjadikan ininya apa, panduannya itu, gitu. Nah, kemudian nih kita lihat setelah kehidupan dunia ini. Nah, ini yang biasanya, ini yang termasuk mungkin sebagian kaum muslimin ketika berbicara sesudah kehidupan itu. Kalau kemarin oleh Bu Ali sudah dijelaskan gitu ya, bagaimana kalau orang kapitalis menjawab setelah kehidupan, bagaimana orang komunis menjawab setelah kehidupan, gitu ya. Kata komunis, ya udah paling dimakan sama serangga, sama cacing, sama ya pokoknya binatang, habis ya udah selesai. Maka kemudian terjadi lagi reinkarnasi kan gitu ya, kalau kata komunis, sosialis komunis gitu ya. Kalau kata orang kapitalis apa? Kalau setelah hidup di dunia terus ngapain? Masuk surga, dihibur dengan masuk surga karena sudah diampuni sama bapaknya, gitu kan? Tuhan Bapa sudah mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa-dosa selama hidup di dunia. Selesai, makanya kenapa dia nggak punya aturan tuh gimana hidup di dunia. Tapi beda Islam menjawab gitu ya, bagaimana kehidupan setelah di dunia, yang insya Allah ibu-ibu sudah paham tadi, sudah tergambarkan gitu ya, bahwa kita itu bakal mati. Apa yang akan terjadi ketika setelah mati? Tidak sebatas mati, tetapi justru setelah mati itu Allah akan memintakan pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukan selama hidup di dunia. Sekecil apapun kebaikan itu akan diminta pertanggungjawaban. Begitu juga sekecil apapun kemaksiatan gitu ya, Allah akan memberikan balasannya, akan memintakan pertanggungjawabannya. Maka kenapa akhirnya gitu ya, kalau kita kemudian bisa menjawab, kemarin kan sudah dibahas ya 3 pertanyaan ini. Sebelum hidup di dunia kita itu dari mana, gitu ya? Dari mana Bu akhirnya? Sebelum kita hidup di dunia? Itu kan kalau anak kecil langsung bisa jawab ya, dari Allah gitu ya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mati nanti pun akan kita ke akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa kemudian ketika kita meyakini adanya hari akhir,
terus mengapain ketika kita hidup di dunia. Nah, ketika kita hidup di dunia, Allah sudah memberikan panduannya harus apa. Nah, saya di sini berhadapan dengan para ustadzah, ayatnya juga udah di luar kepala ya. Surat Ad-Dzariyat ayat 56 gitu ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu ya. Selama hidup di dunia ini tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka itulah Bu yang disebut, kenapa disebut Uqdatul Kubro. Uqdah itu artinya apa? Simpul. Simpul-simpul itu yang membuat kalau misalnya tidak terurai, kayak lingkaran apa ya? Lingkaran apa Bu? Kalau bahasa sekarang disebut katanya kayak lingkaran setan gitu ya. Pokoknya gimana simpul gitu, kayak ibu kalau benang nih, benang jahit gitu ya, itu simpelnya ngumpel-ngumpel, kan susah banget tuh ngulurnya ya, susah banget ngulurnya. Nah, kalau kita bisa menjawab 3 pertanyaan dasar kita, bahwa kita asalnya dari mana, mau ngapain di dunia, kemudian nanti setelah di dunia itu mau apa gitu ya, ada apa gitu, maka itulah terbukalah, terurailah simpul itu yang disebut dengan uqdah. Al-uqdatu simpul, pakai ada ini sifatnya kubro, al-uqdatul kubro, simpul yang sangat besar. Kenapa sangat besar gitu ya? Karena ketika simpul ini tidak terurai, maka membahayakan hidup kita baik di dunia maupun nanti di akhirat. Gitu ya Bu. Sampai di sini mudah-mudahan ibu-ibu paham ya, karena ini bukan pertemuan pertama. Insyaallah Ibu sampai di sini. Iya. Apalagi kalau teman saya dia aja nih rajin gitu ya. Terbuka simpul-simpul itu gitu ya. Nah masalahnya gini. Kemudian, ketika kita tadi ya hidup di dunia itu ternyata membawa misi gitu ya, yaitu untuk menyembah kepada Allah, maka di situ sudah dijelaskan ya, apa sih hubungannya antara hidup di dunia dengan penciptaan tadi oleh Allah. Itu hubungannya itu adalah perintah, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Jadi ada hubungannya antara dunia dengan sebelum, bukan hanya sebatas diciptakan oleh Allah, tetapi ada hubungannya antara dunia dan sebelum. Itu adalah hubungannya apa? Menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana hubungannya antara hidup di dunia dengan setelah di dunia? Hubungannya adalah hari yang pertama kaitannya itulah nanti dibangkitkan, kebangkitan. Kemudian yang kedua adalah pembalasan. Itu ya, pembalasan. Maka kalau kita paham itu terurai tadi ya, Uqdatul Kubro ini. Maka itu ya yang disebut dengan, kalau kita jawabannya itu adalah karena kita manusia itu lemah, kemudian dikembalikan jawabannya itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah makanya yang disebut dengan akidah Islam itu gitu ya. Nah lanjut. Nah akidah Islam ini punya pemikiran-pemikiran yang mendasar. Yang tadi kan sebenarnya udah dibahas ya Bu. Pemikiran yang mendasar dalam akidah Islam itu apa? Yaitu yang senantiasa kita bahas dari semenjak mungkin dulu TK sampai saat ini, yaitu yang disebut dengan rukun iman. Itu pemikiran yang mendasar dalam akidah Islam, gitu ya. Rukun iman, insya Allah kalau saya tanya ke ibu-ibu yang ada di sini, ya hafal lah ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya Allah, kemudian rasul-rasulnya Allah, kiamat, qada dan qadar. Tapi kalau ditanyakan ke generasi sekarang, wah itu udah belit gitu ya. Nah, ditanya rukun iman, jawabnya rukun Islam. Rukun iman ada berapa? Ada 5. Apa? Ada 5, tapi rukun iman kepada Allah katanya gitu. Tapi 5 jawabannya rukun Islam. Kalau ditanya rukun Islam ada berapa? Ada 6. Yang ke-1 syahadat. Nah, udah liar deh gitu ya. Nah karena udah tadi nggak pernah, makanya tadi oleh host sudah dijelaskan bahwa
kenapa saat ini gitu ya banyak orang yang dikatakan atau bahkan dikatakan mayoritas muslim, bahkan mungkin kalau di Indonesia itu selain mayoritas muslim, kalau ditanya udah pernah haji belum? Sudah gitu ya. Kalau bicara itu yang muslim gitu ya, mayoritas sudah, bahkan umrohnya pulang balik gitu ya. Terus sodakohnya juga, kalau orang kaya ada juga ya, sodakohnya banyak juga gitu ya. Tetapi kenapa kemudian juga korupsinya paling banyak? Namanya Haji Abdullah gitu ya, tapi korupsi gitu kan misalnya gitu ya. Kan kita di mayoritas muslim ya, namanya juga banyak nama-nama muslim gitu ya, tapi dia korupsi. Terus sekarang misalnya yang melakukan kejahatan banyaknya orang muslim atau kafir? Muslim dari mayoritas Islam. Orang yang melakukan misalnya apalagi perzinahan, muslim juga. Orang yang melakukan begal, muslim juga anak-anak kita gitu ya. Kenapa yang terjadi gitu? Kenapa pada belajar rukun iman dari zaman baheula kita rukun iman? Ya Ustaz Rais ya, dari TK Ustaz Rais ini punya TK di sekolahnya, rukun iman udah diajarin ya. Tapi kenapa sampai ini gitu ya, yang tadi disebut pemikiran mendasar dalam akidah Islam itu tuh rukun iman gitu, tetapi kenapa tidak terjadi perubahan terhadap sikap perilaku dalam menjalani kehidupan? Padahal ini rukun iman itu tadi pemikiran mendasar tentang yang tadi kita bahas, yaitu bagaimana kita hidup di dunia gitu ya, kemudian nanti bakal apa ketika di akhirat. Di sini sampai dibahas gitu ya, iman kepada kiamat, iman kepada qada dan qadar gitu ya. Bahkan bisa jadi itu seorang pezina saat ini dia mengatakan diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ketika ditanya kenapa kamu jadi pelacur, qadarullah, katanya gitu. Nauzubillah gitu. Karena dari sisi itunya seakan-akan semuanya itu gitu ya, Allah yang membuat mereka seperti itu gitu ya. Begitu juga misalnya pencuri, koruptor gitu ya, dikatakannya begitu ya, gimana lagi gitu. Kalau bukan karena izin Allah nggak akan terjadi katanya gitu. Jadi seakan-akan Allah yang memaksa berbuat itu. Nah berarti kita harus tahu banget nih tentang rukun iman ini. Iman itu apa sih gitu ya? Iman itu kalau kita lihat dari sisi bahasa adalah kan keyakinan, al-i'tiqad gitu ya, keyakinan. Jadi bukan hanya juga kalau bahasa sekarang percaya, tapi menjadi sebuah keyakinan atau al-i'tiqad yang bermakna apa? Yaitu maknanya pembenaran yang bersifat pasti. Jadi al-iman itu tasdikul jazm, tasdik, pembenaran jazm yang pasti, pembenaran yang pasti, mutabikun lil waqi'an dalil, yaitu sesuai dengan realita dan berdasarkan kepada dalil. Maka kalau begitu yang disebut dengan iman atau keyakinan dapat dijadikan sebagai tadi dasar pemikiran akidah itu kalau syaratnya ada 3, yaitu apa? Adanya tasdikul jazm, adanya kepastian, kemudian yang kedua sesuai dengan realitanya gitu ya, mutabikun lil waqi, kemudian yang ketiga berdasarkan kepada dalil. Nah disinilah yang akan dibahas. Mudah-mudahan dengan membahas ini menjadi iman kita, mulai iman kepada Allah, iman kepada Bu, kalau sudah iman kepada malaikat Allah gitu ya, iman kepada kitab bukan ngetes malu saya ya. Habis ibu ini nggak bersuara gitu ya. Jadi iman itu tadi merupakan sebuah keyakinan yang itu akan menjadikan sebagai landasan pemikiran akidah kalau tadi ya terpenuhi 3, tasdikul jazm, kemudian mutabikun lil waqi, dan andalilil ya, andalilin, berdasarkan kepada dalil. Nah, kemudian kalau begitu kita berbicara tentang dalil nih ya.
Ya dalil akidah, ya dalil akidah itu. Jadi kalau berbicara mutabikun lil waqi, sesuai dengan realita. Realita itu bisa ada yang dijangkau oleh akal, ada yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Jadi karena manusia ini lemah, ada yang memang bisa terjangkau oleh akal manusia, ada yang tidak dapat dijangkau. Itulah kelemahan manusia. Maka kalau yang dapat dijangkau dengan akal, kita sudah tahu bahwa itu yang disebut dengan dalil akli. Mohon maaf ya kalau saya menjelaskan ini seperti lagi ngajarin ke ikan untuk berenang, ya Bu. Nah, ngajarin ikan berenang, kata ikannya apa? Aduh Bu, Ibu baru bisa gaya batu gitu ya. Ikan udah berbagai macam gaya gitu ya. Ikannya baru nyemplung. Oh, baru nyemplung ya. Ya. Baik, saya anggap aja ikannya baru nyemplung ya Bu ya. Biar saya nggak malu nih ya. Oke, ya. Jadi karena ini kan saya ingat dari dulu udah belajar ya, kalau yang dalil yang bisa dijangkau oleh akal maka disebut dalil akli. Maka bagaimana kalau realitanya tidak dapat dijangkau oleh akal, berarti menggunakan dalil nakli atau dengan disebut dalil sam'i. Maka kalau berbicara definisinya, dalil akli itu kan suatu pembuktian, karena tadi kan harus keyakinan yang jazm gitu ya, pembenaran yang jazm. Berarti dalil akli ini suatu pembuktian oleh akal untuk sampai kepada sebuah pembenaran yang bersifat pasti pada suatu rukun akidah, yaitu mulai dari rukun iman yang pertama sampai yang keenam. Jadi itu pembuktiannya oleh akal, sehingga sampai itu pembenaran yang pasti. Kemudian yang kedua yaitu dalil nakli, yaitu kalau dalil nakli berarti berita, khobar gitu ya, yang bersifat pasti, yang memberikan kepada kita, memberitakan kepada kita, yaitu tentang rukun akidah. Contohnya apa? Yaitu ayat-ayat Al-Quran ataupun misalnya di dalam As-Sunnah, itu yang disebut dengan dalil nakli. Kata Ustaz Al-Istidar, itu mah ibtidaiyah Bu, yang belajar begitu baiklah gitu ya. Nah, tetapi itu yang harus diinikan gitu ya. Jadi supaya pembenaran yang pasti itu kan tadi, bahwa yang disebut dengan dalil akidah itu ada yang disebut dengan dalil akli dan ada yang disebut dengan dalil nakli. Kita lihat di tabel ini ya. Jadi ketika kita berbicara iman kepada Allah, kalau berbicara eksistensi Allah gitu ya, dalilnya bisa dengan dalil akli. Nanti akan dijelaskan ya juga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dengan apa? Dengan melihat berbagai macam ciptaannya, dengan berbagai macam yang kejadian alam semesta ini gitu ya, secara kauniyah gitu ya. Kemudian juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini gitu ya, itu menunjukkan adanya Allah, eksistensinya Allah. Nah itu dalilnya bisa dalil akli. Jadi orang belum melihat Al-Quran, belum melihat atau dalil nakli, ketika berbicara tentang apakah Allah itu ada gitu ya, maka dengan melihat seluruh ciptaannya akan meyakini adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi kalau berbicara tentang Allah, lihat seluruhnya, bukan hanya sebagian. Karena kalau sebagian yang dilihat akan muncul nanti Allah ada gitu, Tuhan ada, tapi Tuhan itu karena yang dianggap itu yang hebat itu misalnya siapa yang jago ini, jago kungfu, Jackie Chan gitu ya, kata dia, maka Tuhan saya itu Jackie Chan nih gitu ya, seperti Jackie Chan yang jago, dia bawa pedang, dia bisa segala macam, bisa loncat dari gedung yang paling tinggi pun dia selamat gitu ya. Kalau ini salah, jadi harus dilihat seluruhnya, mulai dari kita melihat diri kita, melihat kemudian keluar, melihat pohon, laut, gunung dan lain sebagainya, maka akhirnya sampai mempunyai kesimpulan sebagaimana Nabi Ibrahim dulu gitu ya, ketika mencari Tuhannya kan dari mulai ngelihat gitu, ngelihat bapaknya kerjaannya kan tukang bikin patung ya gitu ya. Nabi Ibrahim udah gunakan akalnya, wah
Tuhannya kayak begitu ya, dibikin sama bapak kita atau lebih lemah dari bapak kita. Yang dibikin patungnya nggak selebih gede dari bapaknya. Bahkan kadang-kadang patungnya kalau terbuat dari roti, kalau lagi lapar dia makan. Ini kok Tuhan begini? Enggak. Itu kan berbicara tentang tadi lewat akal. Kemudian akhirnya keluar Nabi Ibrahim, ketika keluar pagi-pagi melihat sinar matahari, kata Nabi Ibrahim, ini nih matahari nih Tuhanku, gitu ya, karena beda cahayanya, luar biasa, bisa menerangi dunia ini. Suatu saat hilang. Kemudian berpikir bahwa nggak mungkin Tuhan seperti ini. Jam segini muncul, jam segini enggak ada. Terus sampai akhirnya menyimpulkan bahwa Tuhanku adalah berbeda dengan makhluk, bahkan tidak sama dengan makhluk. Nggak mungkin gitu ya. Ketika kita lihat tukang roti, ketika melihat roti, ibu-ibu kebayang nggak yang bikinnya siapa? Kalau rotinya kayak ada roti unyil, yang bikinnya roti yang gede gitu. Kalau melihat roti unyil, siapa yang bikin roti unyil ya? Oh, roti yang gedenya. Enggak kan? Pasti ada yang bikinnya. Yaitu siapa? Manusia yang bisa pegang mixer gitu kan, yang bisa ini dan itu. Pasti berbeda, bukan roti lagi yang bikinnya. Kita melihat rumah gitu ya, pasti ini rumah ada yang bikin, nggak ujuk-ujuk ada. Siapa yang bikinnya? Tukang bikin rumah, bukan genteng, bukan tiba-tiba tembok dan lain sebagainya, bukan. Berbeda dengan yang diciptakannya. Maka kita pun coba lihat mulai dari manusia, binatang, lautan, sungai, gunung, semua sampai ke langit. Coba perhatikan gitu ya. Maka di situ menunjukkan juga selain bahwa itu kita meyakini adanya Allah juga, dan pencipta itu berbeda, pasti berbeda dengan yang diciptakan. Melihat langit, kalau anak kecil kan siap, jagoan bapak aku kan polisi. Kata anak yang satu, bapak aku dong, bapak aku tentara, kata dia, karena dianggap tentara lebih tinggi gitu. Terus kata yang satu, bapak aku presiden. Kata yang satunya, bapak aku mah raja. Bapak aku mah gitu. Jadi terus sampai masih ada tuh jawabannya. Maka setelah kita mengamati seluruhnya bahwa Allah itu ada. Tapi kalau berbicara tentang sifatnya Allah, sifat Allah, misalnya di dalam Asmaul Husna, itu akal kita terbatas. Maka apakah Allah itu seperti apa? Nggak bakalan nyampe. Di mana Allah kemudian duduk gitu ya, di mana itu tidak akan pernah nyampe. Maka bagaimana ketika berbicara sifat Allah? Maka dalilnya adalah dalil naqli. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Ibu-ibu pernah ketemu dengan malaikat? Enggak kan? Belum ya. Pengen ketemu. Ternyata yang ketemu bukan malaikat, syaitan. Nah, malaikat itu termasuk makhluk yang gaib, gitu kan, gaib. Maka bagaimana untuk membuktikan malaikat? Ya dengan dalil naqli, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Malaikat itu seperti apa dan bagaimana, itulah yang wajib kita yakini. Yang menjadikan dalilnya itu adalah dalil naqli. Maka kita mengimani tadi ya, membenarkan secara pasti sesuai dengan realita dan berdasarkan dalil, yaitu dalil naqli. Kemudian ketika berbicara iman kepada kitab-kitab gitu ya, kalau berbicara kepada Al-Quran, insya Allah dengan akli kita, dalil akli, kita akan meyakini dengan membenarkan yang pasti bahwa Al-Quran itu kalamullah, yang insya Allah nanti bakal dibahas agak dalam ya tentang iman kepada Al-Quran. Bagaimana kalau kitab yang lain selain Al-Quran? Sebelum Al-Quran ini turun, seperti kita tahu ada Taurat, Injil, Zabur gitu ya. Itu kitab-kitab sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu cukup dengan dalil naqli.
sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, termasuk kisah-kisah kaum yang diberikan oleh Allah kitabnya, kitab Injil, Taurat, Zabur gitu ya, kita yakini yaitu dengan dalil nakli, karena kita tidak hidup pada masanya. Termasuk baginda Rasulullah pun tidak hidup pada masa itu, tetapi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, sehingga di dalam Al-Quran kita tahu bahwa ada nabi-nabi atau rasul selain dari baginda Muhammad SAW. Kemudian lanjut, iman kepada hari kiamat. Ada yang udah pernah ngerasain hari kiamat, Bu? Belum. Katanya udah sering kiamat. Rasanya nih kalau sakit gigi kiamat kecil gitu ya. Kiamat sugro gitu ya. Itu hari kiamat, nggak ada seorang pun saat ini yang sudah mengalami hari kiamat gitu, karena memang belum terjadi. Maka bagaimana meyakininya dengan kepastian terhadap hari iman kepada hari kiamat itu, yaitu dari dalil nakli, sebagaimana yang dikabarkan tadi ya. Dari nakli itu kan kabar, khobar yang diberitakan, yaitu di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, karena belum pernah ada yang mengalaminya hari kiamat. Nah, kemudian yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ini pun bisa dengan dalil akli ya, qada dan qadar itu. Jadi ketetapan ataupun kadar yang Allah tetapkan itu bisa sampai dengan dalil akli. Itu berkaitan dengan dalil akidah ya. Maka kita mulai nih, kita lihat untuk membuktikan dari dalil akidah tentang eksistensinya Allah. Di sini sudah disebutkan di dalam surat beberapa surat ya, surat ke-86 itu surat apa Bu? 86 itu? Lupa ya. Surat apa Bu? Surat Al-Ghafir. Kalau surat 88 bukan, 86 surat At-Tariq. 88 surat Al-Ghafir gitu ya. Surat 86 ayat 5, surat 88 ayat 21, surat 88 ayat 17 sampai 19, kemudian surat 29 ayat 20. Kalau Ibu lihat misalnya di dalam Al-Quran tadi ya, yang pertama di surat ke-80 surat 86 ya, surat 86 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Gitu ya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang Allah ciptakan. Jadi kalau berbicara eksistensi Allah atau keberadaan Allah, maka bisa kita melihat Allah yang mengatakan dari apa yang Allah ciptakan. Kemudian di ayat surat 88 dari ayat 17 sampai 19 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan apa? Unta. Bagaimana unta itu diciptakan? Jadi kalau untuk membuktikan bahwa adanya Allah, coba lihat ini. Ini diberikan contoh unta. Kalau kan kita orang Indonesia, Bu, nggak ada unta, atau perhatikan yang lain, gitu kan? Kalau misalnya bilang, itu mau khusus buat orang Arab unta, ya ganti dong. Di rumah ada apa? Punya ayam. Coba perhatikan ayam, bagaimana Allah menciptakan ayam sampai ayam itu bisa bertelur, telurnya dimakan sama kita. Gimana tuh ya? Terus kita perhatikan bagaimana kucing dan lain sebagainya, sapi, kambing gitu ya kalau di kita gitu. Jadi coba perhatikan bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah. Kita juga coba, kalau dianggap bahwa Tuhan itu harus seperti apa, atau apakah Tuhan itu ada gitu ya, maka coba perhatikan tuh. Allah menyuruh kepada kita gitu ya, coba perhatikan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba unta itu diciptakan. Kemudian apa lagi? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Coba perhatikan langit. Sampai langit dijelaskan, langit itu nggak ada tiangnya, tapi tegak gitu.
Walaupun misalnya di bawah ada gempa, ada apa, itu tegak. Karena kalau langit udah bergerak, berarti selesai urusan dunia ini kan gitu. Tapi lihat tegak, bahkan dikatakan yang lain, nggak ada tiangnya. Coba perhatikan langit itu, nggak ada tiangnya. Dan kita nggak pernah tahu bahwa di mana sih ujungnya. Yang kita kelihatan itu ya langit yang paling dekat gitu ya. Nah, tapi kita nggak pernah tahu di mana itu ujungnya langit itu. Coba perhatikan. Itu diciptakan atau muncul sendiri gitu. Gak mungkin itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba perhatikan juga gitu ya. Gunung-gunung itu bagaimana ditegakkan? Kok tiba-tiba tegak kokoh gitu ya. Walaupun dengan banyak orang didorong-dorong, itu gunung gak bergerak gitu ya. Tapi begitu tidak digoyang-goyang, gunung goyang sendiri gitu ya, mengeluarkan laharnya. Siapa itu yang bikin? Kalaupun misalnya anak-anak kita bikin gunung-gunungan gitu ya, ditoel dikit juga udah ambruk. Ini bagaimana? Kita disuruh berpikir tuh. Nah kan berarti akal yang digunakan. Allah menyuruh kita menggunakan akal kita, coba pikir, berbicara tentang adanya Allah. Itu akan sampai kepada tasdikul jazm, pembenaran yang pasti bahwa adanya Allah itu. Dengan apa tadi? Ngelihat realita, fakta-fakta, juga berdasarkan dalil tadi di dalam Al-Quran. Kemudian bahkan Allah memerintahkan kepada Rasulullah gitu ya, agar mengajak manusia itu memperhatikan apa? Nah, di ayat selanjutnya ayat 21 ya, fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Maksudnya apa? Setelah tasdikul jazm tadi terhadap pasti adanya Allah, pasti adanya pencipta, beri peringatan. Kalau ada yang tidak meyakini adanya pencipta gitu ya, berarti kebangetan dengan melihat luar biasa ini. Maka ini bisa menjawab tuh dari akuan-akuan yang lain bahwa Tuhanku itu ada satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Atau misalnya Tuhanku adalah banyak, ada dewa angin, ada dewa api, ada dewa apa lagi? Air. Ada. Kebayang nggak itu kalau misalnya menciptakan ini berantemnya? Kata dewa angin, pengen angin dulu. Kata dewa api dulu. Itu kebakaran padamkan. Itu udah berantem itu. Makanya dulu kalau nonton film Mahabharata, ibu-ibu seusia 27 tahun kan pernah ya nonton Mahabharata? Pernah nggak? Mungkin yang usia-usia di bawah 27 sih belum ya. Kalau yang 27 Mahabharata, saya termasuk yang dulu itu, kalau zaman sekarang mah ada K-pop gitu ya. Zaman baheula tuh Mahabharata itu dari seri 1 sampai seri ujung. Sampai bingung, itu kenapa Tuhan berantem terus tiap hari? Ada Tuhan pemberi jodoh, ada Tuhan pemutus jodoh. Itu makanya suami istri berantem aja karena Tuhannya menggoda yang satu supaya langgeng, yang satu pengen berpisah karena Tuhannya sayang sama yang perempuan. Aduh, itu puyeng banget itu Tuhan gitu ya. Untungnya kita dibekali, jadi berarti benar di situ belajar juga. Gak mungkin Tuhan begini. Ada Tuhan yang suka memberi panen, ada Tuhan yang memberikan paceklik. Aduh, bingung dah gitu ya. Jadi ini justru Allah mengingatkan bahwa beri peringatan, karena kalau bahwa dikatakan bahwa sudah meyakini bahwa semua alam semesta ini menjadikan bukti bahwa adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang pasti, bukan makhluk gitu ya. Makhluk itu yang diciptakan gitu. Isi bumi dan langit dan bumi dan seluruh isinya itu adalah semua ciptaan atau yang disebut dengan makhluk, dan penciptanya adalah Khalik gitu ya. Ya, itu dengan bukti-bukti berdasarkan akal. Maka kesimpulannya gitu ya, dari eksistensi Sang Pencipta itu, ketika adanya sesuatu
pasti menunjukkan adanya pencipta. Karena nggak mungkin adanya barang gitu ya, adanya sesuatu tapi dia itu bisa menciptakan dirinya sendiri. Misalnya ada gunung, siapa yang menciptakan gunung? Ya gunung sendiri. Ada langit, yang menciptakan siapa? Langit sendiri. Nggak mungkin menciptakan yang sama gitu ya. Maka sesuatu yang dibuat itu tidak akan sama dengan pembuatnya. Jadi nggak mungkin pencipta yang diciptakan, karena tadi berbeda gitu ya. Yang diciptakan itu makhluk gitu ya dengan sang penciptanya. Kemudian yang ketiga nih, kenapa Allah tadi menyuruh memperhatikan seluruh alam semesta dan kehidupan ini, manusia, alam semesta dan kehidupan ini? Karena untuk menunjukkan bahwa bagaimana karakteristik penciptanya sangat berbeda, sangat berkuasa, sangat agungnya gitu ya. Karena dengan melihat seluruh ciptaannya gitu. Jadi dengan melihat seluruh ciptaannya, kita bisa tergambarkan bagaimana pencipta itu. Jangankan kalau dulu misalnya Rasulullah SAW ditanyakan ketika beliau menjelaskan tentang ayat bahwa nanti manusia itu akan dibangkitkan kembali, setelah mati dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mempertanyakan ini, bagaimana mungkin kita kan udah jadi tulang belulang, bahkan udah jadi hancur tulang belulang itu. Kemudian kan Rasulullah menjawab, coba perhatikan, Allah mudah, kata Allah jawab ke orang-orang itu, Allah sudah menciptakan, lihat langit, bagi Allah mudah manusia mati dan kemudian Allah bangkitkan kembali, itu sangat mudah gitu ya. Tapi coba lihat itu langit, bagaimana rumitnya membuat langit, Allah sangat mampu untuk menciptakannya gitu. Jadi kita kegambar bagaimana sang pencipta itu. Kemudian kalau ada pertanyaan, jika pencipta itu ada, siapakah dia? Nah ini kita lihat di dalil nakli, yaitu surat Toha ayat 14. Allah sendiri yang mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni gitu ya. Innani sesungguhnya, anallahu, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku gitu ya. Ini disebutkannya sholat sebenarnya, yaitu maksudnya untuk perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah gitu ya. Dalam rangka apa? Untuk mengingatku. Jadi di sini Allah sendiri yang menyatakan bahwa penciptanya adalah aku gitu ya, yaitu Allah, tidak ada yang lainnya. Nah kemudian, mohon maaf sebelumnya, saya itu sampai jam berapa, walaupun tadi disebutkan 85 menit, mulainya dari mana? Sampai jam 11. Itu udah 85 menit. Jam 11 seriusan. Kok tinggal sebentar ya? Kerasa ya? Asik Ya. Jangan ada yang ngantuk ya. Kita mau ngebut nih. Kita mau ngebut. Ayo, kita masuk tol. Nah, kita kemudian lanjut ke dalil akidah yang lainnya, yaitu iman kepada Al-Quran. Ketika kita berbicara iman kepada Al-Quran, ada beberapa kemungkinan. Kan tadi yang perlu dibuktikan kayaknya. Buktikan. Buktinya dengan apa? Akal. 3 kemungkinan Al-Quran itu, 3 kemungkinan sumber Al-Quran. Yang pertama mengatakan karena Al-Quran berbahasa Arab, maka bisa jadi Al-Quran itu buatan orang Arab. Kemudian yang kedua, karena Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berarti kemungkinannya Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Kemudian kemungkinan yang ketiga, bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita gunakan akal kita gitu ya. Benarkah seperti itu? Bahwa kemungkinan pertama Al-Quran itu buatan orang Arab,
yang kedua buatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang ketiga adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita coba gunakan akal kita. Pada saat Al-Quran turun, untuk menjawab yang pertama ya, benar gak bahwa Al-Quran itu turun gitu, atau Al-Quran itu buatan orang Arab? Ibu kan sekarang baca Al-Quran ya. Al-Quran ketika turun itu justru isinya bertentangan dengan budaya Arab. Jadi pada saat itu orang-orang Arab menyembah patung, dan Tuhan-Tuhannya banyak, bukan satu, patungnya juga banyak. Maka dulu Tuhan-Tuhannya mereka itu dikelilingkan di dinding Ka'bah gitu ya. Nah itu mereka sembah tuh gitu, dan itu bukan satu dua gitu ya. Kita tahu kan Lata, Uzza, Manat, dan ada teman-temannya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi pada saat itu Tuhannya banyak gitu ya. Kemudian yang kedua juga, pada saat itu budaya Arab itu terbiasa dengan melakukan zina, judi gitu ya, minuman keras, kemudian juga riba, termasuk pelecehan kepada wanita gitu ya. Kalau dilihat isi Al-Quran, justru itu di dalam Al-Quran diharamkan semuanya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Al-Quran itu buatan orang Arab, mungkin nggak orang yang sedang melakukan itu kemudian dia bikin kitabnya itu yang bertentangan dengan kebiasaan mereka? Mungkin nggak, Bu? Saya itu pejinah, tukang miras, kemudian tadi berjudi, zina dan lain sebagainya. Terus bikin deh itu seperti yang ada di dalam Al-Quran, larangan semuanya, larangan zina, larangan khomer, larangan apa lagi, larangan membunuh gitu ya, dan lain sebagainya. Gak mungkin mereka sedang asiknya begitu, kelakuannya begitu, budayanya seperti itu gitu ya. Jadi mana mungkin dia itu kemudian membuat yang seperti itu gitu ya. Bahkan bisa jadi gitu dikatakan kalau itu bersepakat, hasil kesepakatan orang-orang Arab gitu ya, Al-Quran itu, mana mungkin mereka bersepakat terhadap hal-hal yang justru mereka senangi, tetapi di dalamnya itu larangan. Kan nggak mungkin. Saat ini seperti misalnya contohnya, zina saat ini sama nggak dengan kayak dulu? Hampir sama ya. Bahkan kalau membunuhnya itu, kalau dulu yang dibunuh anak perempuan kan gitu ya, kalau lahirnya perempuan dibunuh tuh. Kalau sekarang semua, bahkan nggak tahu jenis kelaminnya aja udah dibunuh gitu ya. Kemudian judi gitu ya, sama seperti dulu gitu ya. Kemudian tadi riba gitu ya, saat ini kan gitu. Saat ini Bu, jangankan bikin kitabnya, kalau misalnya kita ini misalnya kelompok riba nih yang hadir, nauzubillah min dzalik. Terus saya bilang begini, ibu-ibu rahimakumullah, riba itu haram. Seperti yang ibu lakukan itu haram. Misalnya kita jelaskan, kira-kira nerima atau enggak? Oh, tampar. Jadi mungkin enggak kalau Al-Quran yang melarang riba dibikin oleh ahli riba? Baru dengar aja langsung gitu. Saya pernah di sebuah perumahan, saya itu ngisi di situ. Merekanya nantang gini katanya, Bu, ibu besok mulai ngisi tentang ekonomi dong. Ya baiklah gitu ya. Oh biar bervariasi katanya. Baiklah, jelaskanlah. Ketika berbicara ekonomi, gak jauh-jauh dari riba. Besoknya langsung ada yang datang ke rumah, Ustazah terima kasih sudah mau ngisi di kita. Padahal itu ada setahun, tetapi mulai minggu depan Ustazah digantikan dengan yang lain. Itu gara-gara membahas riba. Jadi Ustazah pun kena PHK. Jadi tenang gitu ya. Itu gara-gara riba. Padahal baru menjelaskan. Padahal kan ibu-ibu mau dengar silahkan. Enggak juga nggak apa-apa. Saya nggak bawa pemukul kan, gitu. Saya nggak bawa senjata. Saya menjelaskan sesuai dengan apa yang harus dijelaskan gitu ya, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata langsung di PHK. Nah ini orang Quraisy, mana mungkin gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian juga misalnya nih, di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang tantangan
gitu ya. Al-Quran gitu ya. Al-Quran menantang maksudnya gitu untuk mendatangkan 10 surat yang menyamai dari Al-Quran. Kalau misalnya itu dari, kan pada saat turun Al-Quran itu, pada masa kehidupan di Arab itu sedang sukanya syair, lomba syair. Kalau bahasanya musabakoh ya, kalau saat ini musabakoh syair gitu ya. Ada tantangan dari Al-Quran. Coba kalau memang ini hasil dari buatan orang Arab, bikin 10 surat seperti di dalam surat Hud gitu ya, ayat 13 gitu ya, disebut kul fa'tu bi asri suarin mislu, coba datangkan gitu ya, katakan kepada mereka wahai Muhammad gitu ya, datangkan 10 surat yang dibuat dan menyamai dari Al-Quran. Apa yang terjadi? Bisa nggak? Nggak bisa mereka. Jadi kalau mereka yang bikin seharusnya bisa ya membuat seperti Al-Quran, ternyata nggak bisa. Ditantang lagi hanya 1 surat. Di dalam surat Al-Baqarah ya, ada Al-Baqarah ayat 23, ditantangnya hanya 1 surat. Fa'tu bi suratin mim misli, coba datangkan 1 surat aja. Ternyata juga tidak bisa. Bahkan kemudian adalah yang bikin menyaingi surat Al-Asr, kan ibu-ibu pernah dengar ya? Surat Al-Asr itu pada saat Musailamah Al-Kadzab menanyakan turun ayat apa nih hari ini, Muhammad yang pengen apa, itu sekarang turun ayat surat Al-Asr, kemudian dibacakan wal asr innaliza sampai terakhir. Wah, kalau gitu mah kita bikinnya namanya apa, surat bukan surat Al-Asr tapi surat kelinci. Ya waban, ya waban, wahai kelinci, hei kelinci, katanya gitu kan. Innama anta udunani wasodrun, sesungguhnya dia kelinci itu memiliki 2 telinga dan 1 dada. Gak lucu banget ya masa Al-Quran begitu gitu ya. Sesungguhnya kelinci itu punya 2 telinga dan 1 dada. Wasailuka hafr, wasailuka hafrun wanakam, dan semua jenismu itu suka membuat lubang gitu. Jadi dia bikin saingan, tapi itu terbantahkan, itu nggak ada bagus-bagusnya gitu ya. Makanya termasuk salah satu tokoh di suku Quraisy yaitu bernama Walid bin Mughirah yang terkenal, dia itu sastrawan Quraisy gitu ya. Dia itu bisa merasakan bagaimana nikmatnya syair gitu ya, dan dia bisa bikin, dia juga penikmat gitu, dan dia bisa menilai syair yang bagus itu seperti apa gitu ya. Nah, maka ketika Walid bin Mughirah mendengarkan ayat Al-Quran, dia mengatakan, aku adalah orang yang paling tahu tentang syair Arab gitu ya. Nggak ada, kata Walid bin Mughirah ini, yang lebih pandai daripada aku tentang syair, kecuali satu-satunya aku. Tapi sungguh apa yang dibaca Muhammad itu bukanlah ucapan manusia. Itu testimoni dari Walid bin Mughirah, dia orang Quraisy dan dia ahli syair. Dia mengatakan nggak ada yang lebih tinggi dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad gitu ya. Nggak ada yang lebih tinggi disampaikan oleh Muhammad pada saat itu, dia mengatakan, yaitu Al-Quran gitu ya. Jadi kalau begitu kesimpulannya, Al-Quran itu buatan orang Arab bukan? Bukan. Berarti terbantahkan ya Bu. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan yang kedua adalah apakah ayat Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad? Kalau kita lihat bahwa Nabi Muhammad juga termasuk suku Quraisy, berarti bahasanya sama gitu ya Nabi Muhammad itu. Tapi berarti kalau dari sisi itunya nggak mungkin tuh kalau Nabi Muhammad orang Quraisy kemudian mengatakan hal yang seperti itu bisa terbantahkan gitu ya. Bahkan dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu seorang yang buta huruf gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat antara hadis dengan ayat Al-Quran itu redaksinya gaya bahasanya, maksudnya bukan redaksi, gaya bahasanya itu berbeda dengan Al-Quran. Jadi nggak mungkin kalau Al-Quran juga dari Nabi Muhammad, hadis ucapan yang keluar tentu saja ya kalau maknanya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ucapannya itu dari Nabi Muhammad, tapi ternyata bisa berbeda antara hadis dengan Al-Quran.
Kemudian juga yang ketiga, bahwa isi Al-Quran itu banyak informasi atau berita tentang kejadian yang tidak terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Masa jauh sebelum Nabi Muhammad. Gak mungkin berarti Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuatu yang belum pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran mengabarkan itu semua. Nah, ini juga menjadikan dalil bahwa tidak terbukti bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Berarti tinggal pertanyaan yang ketiga nih, gitu ya, yaitu bahwa apakah benarkah Al-Quran itu wahyu Allah, gitu ya. Nah, berarti satu-satunya, gitu ya, karena tadi hanya 3 jawabannya, berarti benarlah Al-Quran itu adalah satu-satunya hanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tadi yang Ibu lihat, gitu ya, tadi dijelaskan ada berapa di dalam Al-Quran itu, ada berapa surat tentang membahas misalnya tadi apa Bu? Yang sebelumnya, selain yang sebelumnya. Ya. Sebelumnya Mbak Wulan. Setelah ini? Lewat ya. Ya. Bahwa tadi bahwa Al-Quran itu terdiri dari 6.236 ayat. Yang selama ini kalau belajar katanya berapa ayat? 6.266 ayat. Padahal kalau kita hitung juga pakai kalkulator nggak nyampe-nyampe ya gitu. Jadi sebenarnya ayatnya itu 6.236 ayat. Kemudian juga Al-Quran tersusun dari sastra bahasa yang tertinggi. Itu gitu ya, jadi bukan buatan manusia gitu ya. 1000-an ayat berbicara tentang sains, 2000 ayat tentang sejarah, kemudian sisanya tentang masa depan dan tuntunan hidup. Jadi ini bisa kita pastikan dengan dalil ini bahwa Al-Quran itu adalah pasti wahyu Allah. Jadi nggak mungkin manusia bisa menirunya, tadi nggak bisa seorang pun menirunya. Kemudian bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan yang akan menjamin gitu ya keotentikan Al-Quran itu adalah Allah. Iya. Kemudian isinya pasti benar, termasuk menjawab tadi ya kemungkinan yang 3 kemungkinan tadi itu oleh orang Arab, Nabi Muhammad, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi terbuktilah Al-Quran itu bahwa itu adalah wahyu Allah, bukan buatan orang Arab, bukan buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ini pentingnya sebelum ke lanjut slide berikutnya. Berarti kan ada konsekuensi nih iman terhadap Al-Quran. Kalau kita sudah meyakini bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah, berarti kalau kita berbicara tadi iman gitu, ada konsekuensi dari iman kepada Al-Quran. Apa konsekuensinya kita iman kepada Al-Quran? Kita berarti harus mengimani seluruh isi Al-Quran. Nggak boleh pilih-pilih yang baik diambil, maksudnya baik menurut dirinya gitu ya. Ini mah gampang nih, kayak sholat mah gampang, kewajiban sholat, zakat, puasa gampang, saya kerjakan. Tetapi begitu ayat tentang jihad, ayat tentang misalnya kisos, ayat tentang larangan riba, itu mentar dulu, saya belum sampai ke situ makomnya. Itu mah buat orang sono tuh, gitu kan? Pilih-pilih. Gitu. Padahal konsekuensi iman kepada Al-Quran itu kita harus mengimani seluruh isinya, termasuk kita kudu tunduk patuh terhadap seluruh ajaran Islam. Nah itu ya, termasuk di dalam Al-Quran juga bahwa mengimani bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai Rasulullah, utusan Allah, gitu ya. Itu di dalam Al-Quran disebutkan, gitu ya. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang kewajiban kita mentaati kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadikan hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Di situ juga dijelaskan. Ibu-ibu yang suka dibaca di dalam Iftitah, apa Bu?
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ada nggak di dalam Al-Quran? Ada, itu Al-Quran. Itu dibaca terus tiap hari. Tapi apa realitanya saat ini gitu ya? Bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang terjadi apa? Kalau sholatnya mah sholat, tetapi kalau yang lainnya mah bukan untuk lillahi rabbil alamin, tapi untuk apa? Li fulus, li mal, li jabatan, gitu ya, li yang lainnya. Maka ketika berbicara tentang misalnya di dalam Al-Quran itu perintah dan larangan Allah itu dikatakan saat ini kan, kalau berbicara tentang syariat Islam secara kafah dikatakan itu mah teroris, itu mah radikalis, itu mah fundamentalis dan list-list yang lainnya gitu ya. Tapi bukan milis yang ada gitu. Jadi dikatakannya itu gitu ya. Padahal itu semua ada di dalam Al-Quran. Kewajiban kita atau konsekuensi kita iman kepada Al-Quran. Bahkan sekarang berani ngerubah gitu ya. Yang riba haram, jadi kalau kecil mah jadi halal. Padahal nggak ada di dalam Al-Qurannya. Kalau yang kecil menjadi halal. Kemudian perzinahan saat ini dilegalkan, pada jelas-jelas di dalam Al-Quran diharamkan. Jadi ya di dalam aturan dan lain sebagainya. Maka kalau tadi konsekuensinya seperti itu akan kena baik secara individu, masyarakat, juga kepada aturan sebuah negara gitu ya. Itu konsekuensi dari iman kepada Al-Quran. Tinggal 5 menit lagi katanya. Kemudian bagaimana selanjutnya? Karena harus tadi ya berbicara rukun iman. Iman kepada kitab yang sebelumnya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan. Kalau iman kepada kitab yang sebelumnya itu dalilnya adalah dalil nakli. Itu bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya, min qabli, gitu ya, kitab yang sebelum diturunkan Al-Quran. Maka apa? Kalau kita tidak mengimaninya, kalau tidak iman berarti kufur kan? Maka kalimatnya wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu karena iman itu sebenarnya kebalikannya itu kafir. Itu kata Al-Quran. Jadi kalau barang siapa yang kafir gitu ya, mengingkari kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia sudah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh gitu ya. Nah, tadi yang iman kepada kitab sebelumnya sudah dijelaskan gitu ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran juga gitu ya. Allah sudah menyebutkan, Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil gitu ya. Itu pada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita iman kepada Al-Quran, juga kita itu meyakini adanya kitab selain Al-Quran. Tetapi ketika kepada kitab sebelum Al-Quran berbeda seperti kepada Al-Quran. Maka isi kitab yang sebelum Al-Quran tidak ada kewajiban kita untuk mengikutinya, berbeda dengan kepada Al-Quran. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulihi. Kutinggalkan untukmu 2 perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan syariat umat yang sebelumnya. Jadi ibu-ibu gak usah cari, misalnya mau mencari cara sholat, bagaimana ya sholatnya umatnya Nabi Ibrahim misalnya,
Umatnya Nabi Daud misalnya, atau umatnya Nabi Musa. Nggak perlu gitu, karena kita sudah punya risalah yang menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu, yaitu Al-Quran. Gitu ya Bu. Lanjut, masih ada apa? Waktunya masih cukup. Ini iman kepada Nabi dan Rasul. Kalau Rasul selain Nabi Muhammad SAW tadi sudah disampaikannya, kita harus mengimaninya. Kemudian iman kepada Nabi Muhammad. Iman kepada Nabi Muhammad SAW ini yang ketika berbicara iman kepada Nabi Muhammad, berarti kita wajib beriman dan meneladani gitu ya apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab. Insya Allah ibu-ibu semua juga ini hafal gitu ya, ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu gitu ya, yaitu bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga ada konsekuensi ketika kita mengimani kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah gitu ya, yaitu apa di dalam surat Al-Hasr ayat 7 udah jelas Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka fakhuduhu, terimalah, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang bagimu gitu ya dari Rasul maka tinggalkanlah. Jadi inilah sebagai bukti iman kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah gitu ya. Kita mengambil apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir nih, ini di poinnya yang terakhir ya. Mudah-mudahan nanti didiskusi lebih jelas nih Bu. Maka akidah yang benar itu tadi harus memenuhi 3 syarat, kesimpulannya itu, yaitu memuaskan akal, menenteramkan hati, dan sesuai dengan fitrah. Nah, rukun iman yang selama ini kita hafalkan, selama ini kita ajarkan, itu adalah pemikiran mendasar akidah Islam. Jadi akidah Islam itu dibangun berdasarkan rukun iman ini gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang hidup kita di dunia mau apa, dikaitkan dengan sebelum dan setelahnya, pemikiran mendasarnya itu adalah dari sini gitu ya Bu. Jadi kenapa kita tadi diwajibkan untuk kemudian beribadah kepada Allah gitu ya, karena tadi Allah yang menyuruh gitu ya, sehingga kita itu tidak ada tugas lain atau apa yang kita lakukan selama di dunia ini kecuali beribadah. Mudah-mudahan itu ya selesai. Kelebihannya bonus ya. Kenapa? Ya, sampai di sini ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ibu-ibu lebih bisa menguatkan lagi gitu ya, kemudian bisa karena ini yang hadir para ustadzah bisa disampaikan lagi, disebarkan lagi, dan ini sebenarnya baru pembukaan ya, baru sebenarnya yang paling luarnya, kemudian harus digali lagi lebih dalamnya. Insyaallah itu saja, mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.